Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fibri dari NIM A5102300002 dan dari kelas 4A dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster rajin belajar. Mari kita simak video berikut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster rajin belajar. Jadi, rajin belajar itu apa sih? Rajin belajar adalah kebiasaan positif untuk terus berusaha memahami, mengulang, dan memperdalam ilmu pengetahuan secara konsisten. Jadi, rajin belajar tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berulang kali secara konsisten. Memahami ilmu pengetahuan itu tidak hanya menerima materi, tetapi juga memahami materi. Lalu mengulang materi, yakni materi dilakukan berulang-ulang agar melekat dalam ingatan. Lalu memperdalam pemahaman, yakni mencari tahu lebih banyak materi yang dipelajari melalui berbagai sumber. Selanjutnya yakni manfaat rajin belajar. 1. Meningkatkan prestasi akademik. Jika kita rajin belajar, kita dapat mendapatkan hasil ujian ataupun tugas secara maksimal. Lalu memperluas wawasan dan keterampilan berpikir kritis. Jadi ketika kita rajin belajar, kita dapat menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan serta membangun daya pikir yang tajam pada materi. Yang ketiga, ada membentuk karakter disiplin dan tangguh, yakni dengan kita rajin belajar, kita dapat menanamkan kebiasaan mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu, serta kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Yang keempat, ada mempersiapkan masa depan yang cerah. Jadi ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal kita di masa depan. Selanjutnya, memberikan rasa percaya diri. Jadi materi yang kita pelajari itu, ketika kita bisa menguasai materi, maka kita akan memiliki rasa percaya diri dengan sendirinya. Selanjutnya ada tips rajin belajar. 1. Membuat jadwal belajar yang teratur. Jadi kita menyusun waktu belajar secara konsisten untuk membantu membentuk kebiasaan. Yang kedua, gunakan metode belajar yang menyenangkan. Jadi belajar itu tidak harus membaca buku ataupun menulis. Kita dapat menggunakan permainan edukatif ataupun menggunakan platform digital seperti Kahoot, Quizizz, dan Wordwall untuk membuat proses belajar kita menjadi lebih seru. Yang ketiga, ada hindari gangguan seperti ponsel saat belajar. Jadi ketika kita belajar, kita wajib mematikan ponsel ataupun menggunakan mode jangan ganggu pada ponsel agar kita tetap fokus pada materi yang kita pelajari. Yang keempat, ada istirahat yang cukup agar otak tetap segar. Jadi kita tidak harus belajar terus-menerus, tapi kita juga harus menggunakan waktu istirahat ketika kita sudah overheat. Selanjutnya ada bergabung dengan kelompok belajar. Jadi ketika kita tidak memahami materi yang kita pelajari, maka kita dapat berdiskusi dengan teman untuk saling bertanya satu sama lain agar kita menjadi lebih paham akan materi yang sudah dipelajari tersebut. Selanjutnya ada peran guru dan orang tua. Jadi peran guru dan orang tua itu dapat 1. Memberikan dukungan dan bimbingan. Jadi orang tua dan guru harus berperan sebagai pendamping dalam proses belajar siswa, seperti menyediakan fasilitas belajar, memberikan arahan ketika mengalami kesulitan, hingga memberikan waktu dan ruang yang kondusif untuk siswa belajar. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dan semangat. Jadi pujian atas usaha belajar dan dorongan yang dapat membangkitkan rasa percaya diri itu harus dilakukan oleh orang tua dan guru agar tetap menjaga semangat siswa untuk belajar. Yang terakhir, ada menjadi teladan dalam kedisiplinan. Jadi anak akan lebih mudah mengembangkan sikap rajin jika melihat contoh nyata dari orang tua dan guru. Selanjutnya ada tantangan dan solusi rajin belajar. 1. Rasa malas atau kurang motivasi itu solusinya dapat tetapkan tujuan belajar yang jelas dan berarti, yakni jika ingin lulus cepat, maka kita harus terus belajar untuk meraih apa yang kita ingin capai. Yang kedua, ada sulit mengatur waktu. Ini solusinya dapat membuat jadwal belajar harian dan tempel di tempat yang mudah terlihat. Yang ketiga, gangguan dari ponsel atau medsos. Jadi ketika kita belajar, kita harus mengaktifkan mode fokus atau jangan ganggu agar kita tidak terdistract oleh handphone. Yang keempat, ada merasa materi terlalu sulit. Jadi solusinya pecah materi menjadi bagian kecil dan pelajari secara bertahap, serta jangan ragu bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan. Yang terakhir, ada lingkungan yang kurang mendukung. Itu dapat dilakukan dengan kita membuat ruangan atau lingkungan yang kondusif dan bebas gangguan, serta kita dapat nyaman ketika belajar seperti itu. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, rajin belajar bukan hanya menghafal, tetapi juga untuk membentuk karakter seperti karakter disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab.
Jika kita rajin belajar hari ini, maka kita sedang membangun tangga menuju masa depan di kemudian hari atau di masa depan. Seperti itu. Jadi untuk itu mari kita rajin belajar. Baik teman-teman, itu saja materi dari poster rajin belajar yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah menonton. Terima kasih.